Jadi fardunya puasa, atau di kitab lain diterangkan rukunnya puasa. Yang nomor 3, mencegah dari hubungan suami istri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ilmihi fid dharain amin. Pasalisu utai kang nomor 3. Utai kang nomor 3 sangka fardune poso iku al-jima'u jima' ai al-imsak anil jima', tegese nyegah saking jima', amidan hale nyejo. Wa amal jima'u anapun utai jima' nasian hale lali iku fakal akli mongko koyok mangan nasian hale lali. Jadi fardunya puasa, atau di kitab lain diterangkan rukunnya puasa. Yang nomor 3, mencegah dari hubungan suami istri secara disengaja. Sedangkan kalau tidak disengaja, lupa bahwa hari itu adalah puasa, maka seperti hanya makan secara lupa, enggak apa-apa berarti. Itu fardu, artinya yang harus dikerjakan di dalam mengerjakan puasa, harus mencegah dari hubungan suami istri. Warabi'u tai kang nomor 4 iku ta'ammudul qai'i, sejo muta ai al-imsak an ta'ammudil qai'i. Jadi mencegah jangan sampai muntah dengan sengaja. Falau ghalaba mongko lamun ngalaken hu ing wong apa alake muntah, lam yaktul mongko rabatal apa saumuhu posone wong. Jadi seandainya tidak bisa dicegah, maka ya nggak apa-apa. Jadi muntah yang disengaja itu harus dihindari. Kalau muntah tidak disengaja ya nggak apa-apa, sakit ya, tapi tetap puasa. Akhirnya ya namanya orang sakit ya, mau muntah ya nggak apa-apa kalau mau muntah. Memang namanya itu holabahul koe ya. Jadi tidak bisa kita mengalah, muntahnya memang mengalahkan. Artinya apa? Ya memang harus muntah ya, terpaksa itu. Iya, karena sakit. Bagaimana kalau naik kendaraan kok mabuk? Itu ya, kalau di dalam kitab lain diterangkan itu disamakan dengan kalau memang biasanya itu muntah, maka kok naik kendaraan tanpa berusaha untuk minum apa ya, maka batal. Ini ya tidak paten, tentunya nanti ada pendapat ya. Itu maksudnya atau ibaratnya disamakan dengan ada orang menggaruk alat kelaminnya. Biasanya itu tanpa disentuh gitu sudah keluar, maka walaupun tidak sengaja menggaruk itu namanya membatalkan. Sama halnya dengan naik kendaraan tadi itu ya. Kalau memang biasanya muntah, ya diusahakanlah mau ketika subuh itu sudah minum apa gitu. Ada ikhtiar, betul, ada ikhtiar. Ta'ammudul qai' dan ta'ammudul jima' ya. Jadi sengaja berhubungan suami istri, sengaja muntah yang memang membatalkan puasa. Itu perkara yang harus dikerjakan di dalam puasa. Artinya fardunya puasa.
mencegah tidak jima, mencegah jima, mencegah untuk sengaja muntah. Di dalam kitab takrib ini tidak diterangkan. Tadi itu fardunya puasa. Kalau wajibnya puasa itu kapan? Tidak diterangkan. Kalau di kitab lain diterangkan, tapi di dalam bajurinya diterangkan. Puasa itu wajib, ya. Itu ada secara umum. Jadi wa yajibu shaumu Ramadan ala sabil umum. Umumun nas. Jadi wajibnya puasa secara umum itu kapan? Bistikmali Sya'bana salasina yauman. Kalau bulan Sya'ban genap 30 hari, pasti sudah itu. Pasti. Kalau Sya'ban sudah 30 hari, ya sudah, nggak ada tanggalan Hijriah itu 31. Pasti sudah, itu secara umum harus berpuasa semuanya. Satu, au subutu ru'yatil hilal lailatas salasin min Sya'bana inda hakimin, atau ada isbatnya pemerintah. Kalau sudah pemerintah mengisbatkan, itu bagi orang yang satu matlak niku napa? Matlak niku terbit dan terbenamnya matahari sama. Itu satu matlak. Kalau di dalam kitab lain itu bisa beda matlak itu kalau radius jaraknya itu 960 km. Itu baru beda matlak. Di dalam kitab Tashilul Amsilah itu menerangkan masalah itu. 960 km itu sudah matlaknya beda. Sampai di situ terangkan Betawi sampai Banyuwangi itu cuma 845 kilo. Jadi itu masih satu matlak. Satu Jawa ini. Alah, betul. Satu Jawa satu matlak. Jadi kalau memang sudah hakim atau pemerintah itu isbat, maka itu semuanya harus wajib. Kalau tidak berarti bangkang terhadap pemerintah, berdosa menurut keyakinan kita. Wa amma orang-orang yang itu yang nggak apa-apa, sudah itu keyakinannya sendiri. Ada memang bukan secara umum, perorangan. Ya apa? Kalau melihat wajibu sama Ramadan ala sabilil khusus, juga ada wajib puasa itu karena melihat bulan sendiri, melihat hilal sendiri. Maka iya, jadi setelah katakanlah maghrib keluar ke sungai atau ke sawah, kok melihat hilal. Tapi ya apa ya, katanya di kitab-kitab itu melihat hilal itu karomah, sunnah tidak diumum-umumkan. Ya untuk dirinya sendiri itu karomah, kemuliaan. Kan sulit, barang kecil ya jangan keliru konang kok nanti. Disangkanya hilal nanti konang. Betul, iya. Kalau memang dia melihat, dia wajib berpuasa untuk dirinya sendiri. Bagi orang yang percaya pada dia juga ikut wajib. Dikabari kok memang orangnya mau sukun, bisa dipercayalah, nggak ketabrus ya. Kalau biasa ketabrus ya nggak. Wah mosok kon ndelok bulan ngomong barang. Jadi itu perorangan. Jadi atau dengan ijtihad, melalui tanda-tanda dan sebagainya. Kalau hisab itu ijtihadnya sendiri, tidak boleh difatwakan, tidak boleh bagi orang yang percaya pada hisab itu boleh. Hisab itu kan penanggalan untuk hisab. Kalau ada itu isbatul pemerintah, penetapan pemerintah. Kalau kalau cuma sekedar penetapan, bukan
ikhbar bukan pendapat, ikhbarul partai, ikhbarul jamiyah, ormas tidak kewajiban. Kalau memang kita yakin ya monggo ikut. Pemerintah Kewajiban. Jadi kan biasa kan ngoten. Makanya tidak boleh moro-moro hari raya, bukan hari raya. Sekarang terakhir, besok terakhir Ramadan, malamnya itu ada yang udah takbiran, akhirnya kita bingung, wis melok iko. Gak boleh moro langsung ikutan gitu. Harus yakin. Betul, harus yakin. Ya kono wis takbiran pisan. Lucunya ada yang takbiran, ya sembahyang riyo, sik poso. Nah ini ada. Ini ada. Memang ke saya. Jadi ya melok sembahyang riyo, tapi ya puasa. Lho kan lucu. Ya. Berarti yo ngiyakini riyo, yo ngiyakini poso. Ini pernah ya entar 5 atau 4 tahun yang lalu. Tapi nggak ada haramnya. Maksudnya kan ya sholatnya nggak sunnah ya. Puasanya maka gugur wajib menjadi puasa sunnah. Tapi Loh, satu hari raya itu kan haram gitu. loh nggih puasa hari raya, Pak. Kalau dia meyakini itu hari raya, ya haram berpuasa. Puasa kan. Oh iya, haram berpuasa. Lah itu nabrak-nabrak itu namanya. Nabrak-nabrak. Lagi berarti ada wujud haram. Ya. Betul. Loh. Terus kakak sampean iki ana apa karepe ngeten? Nggih anu, nggih ngeten nggih. Lek riyane ndelok nika ngoten lho. Tapi keyakinan kula saniki sik poso. Lho kanan riyane ndelok nika keyakinan sik poso. Betul kula sebut ndelok nika. Nika pun riyo sakniki. Lho sakniki. Tapi kula keyakinan ku sak poso, repot iki wis. Repot wis ngeten. Tapi setelah dipapai mboten Anu, akhirnya ngeten. Kesadar nggih. Akhirnya piyambaken purun anu. Lho lek sampean ngiyakini sekarang itu hari raya, ya sudah. Gak boleh puasa, mboten asal poso lek niki. Lek sampean sekarang meyakini masih hari raya, sekarang hari raya enggak boleh puasa. Lalu sekarang kalau saya meyakini puasa, ya enggak usah sholat hari raya lah. Ada apa sholat hari raya? Oh masih puasa kok sholat hari raya. Sholat hari raya itu kalau sudah ada tanggal 1 Syawal, berarti kan yakin sampean sekarang belum tanggal 1. Nggih, lek napa? Nggih ana apa nggih? Enten takbire ping anu barang niku. Ingaten. Nggih. Terus niku sing dipun terangkan tengene takbir niki. Lek teng bajurine teng kitab-kitab lain kasih waktu saja, teng kitab lain diterangkan masalah kewajiban puasa. Jadi kalau memang ada orang ikhbar, ya, kalau sampean meyakini itu benar, walaupun orang kafir, maka harus berpuasa. Yang ikhbar itu orang kafir. Walau kana kafiron. Nggih. Jadi satu istiqmalu Sya'ban salasina yaman itu mulai wajibnya orang berpuasa secara umum gitu. Iya ada 29, ada yang masalahnya kan panjang di sini itu ada khilafnya ya, ada ikhtilaf itu kan kalau antara NU dan lain NU itu kan ikhtilafnya itu kan yang satu itu menetapkan wujudul hilal, yang satu ru'yatul hilal. Ini sendiri itu. Kalau secara hitungan itu wujud sudah wujud. Cuma di mriki dasale sumuli ru'yatihi. Loh, ru'ya walaupun wujud tapi tidak di ru'ya, enggak bisa. Contohnya wujud tapi ada mendung, itu kan tidak bisa buktinya kan katanya Nabi suruh menyempurnakan. Loh, ngoten dalil mriki. Mriki nggih ada dalil piyambak. Nggih pun sami-sami dalil lah.
nggih ngoten. Pada intinya ya sama-sama Nggih, sama-sama punya dasar. yang salah. Nggih, makanya kedua-duanya tidak bisa nggih, ya napa nggih. Walaupun ya napa, anyang katakanlah apa saling Awal. tawar-menawar. Ya nggak bisa lah, sini sudah dasarnya wujudul hilal. Secara hisab sudah wujud sekarang itu. Lah sini untuk menentukan imkan ru'ya itu ada kriterianya. Kemarin itu 2 derajat apa berapa derajat itu. Satu sudah wujud tapi belum imkan, ya nggak bisa katanya sini. Kalau sana wis wujud ya sudah. Lah ini yang nggak bisa disatukan. Karena Beda metode. Nggih, saling menghargai. Nggih. Syukur kita ikutnya benar nggak apa-apa. Lek ikutnya benar, ya melok kono sing kari. Kene lek poso melok sing kari, lek riyo ya melok sing dhisik niki sing garek anu. ini kan kita harus punya dasar untuk mempercayai Nggih. siapa. Carikan itu nggih. Jadi sekali lagi yang menjadikan kita wajib untuk berpuasa itu kalau memang sudah isbatul hakim, isbatul pemerintah. Pemerintah menetapkan itu kita harus mengikuti. Walaupun kita ahli hisab kita sekarang itu belum, besok ya harus ikut pemerintah, mestinya gitu. Cara hitungan kita sendiri, ya, hisab orang ahli falak katakanlah, ya. Hitungannya itu besok, cuma isbatul pemerintah, tentunya pemerintah mengisbatkan itu tidak ngawur kan, berdasarkan Walaupun maroknya itu orang kafir. nggih. Jadi yang paling baik itu ya sudah tempat pemerintah. Lho nggih, cara yang mudah itu ikut pemerintah. Pun ngoten. Kacau. Jadi kita mulainya ikut pemerintah, mengakhirinya juga ikut pemerintah. Bisa diterima. Lah ngoten nggih. Jadi kalau kita itu kedua-duanya dipakai. Hisabnya itu untuk mendukung ru'yanya. Bisanya kita mau ru'yah kalau memang hitungannya sudah. Kalau enggak dihisab ya wis tanggal 15. Napa niku ru'yah, nggih ketok lah bulan tanggal 15. Karena lah kalau berdasarkan hisab kan bisa sekarang itu sudah akhir dan seterusnya. Karena ada mengenai berbagai hitungan apa yang itu waktu tanggal 15 itu ya. Beneran niku. Bener. Tapi lah niku kan Mau nabrak 16 itu 14 sih tapi kan buatan semerap. di awal. Nggih. Nggih. Kan tidak beda jauh, cuma sehari katakanlah sehari. Walladzi utai perkara yafturu kang bisa batal bi sebab alladzi sapa aso ing wong kang poso iku asratun 10. Iku asratu asya 10 pira-pira suci-suci. Ikhdaha utawi salah sijine asratu asya wasani halan nomor lorone asratu asya iku ma barang wasola kang tumeka apa sima amdan hale nyejuk ilal jaufi maring bolongan al mumfatihi kang mengo au ghairil mumfatihi utawa ora mengo kal wusuli kaya tumeka min makmunatin saking catu makmunah ila roksi maring sirah wal muradu utai kang den karepaken iku imsakus shaimi nyegahe wong kang poso anusuli ainin saking tumekane benda ilama maring barang yusamma kang den aran ya wis jaufan ing jauf bolongan. Jadi perkara yang bisa membatalkan puasa itu ada 10. Nomor 1 dan nomor 2, setiap perkara yang dengan sengaja sampai pada jauf itu anggota dalam.
suatu perkara lewat lubang yang menganga. Artinya apa? Sesuatu apapun itu, walaupun tidak bisa dimakan, batu atau kerikil, pokok masuk ke dalam lubang yang menganga, napa niku mulut, hidung, telinga, di bawah itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Atau tidak lewat lubang yang menganga. Apa itu? Luka di atas kepala sampai dalam. Kok dikasih obat di situ? Itu juga nggak boleh. Itu namanya membatalkan puasa. Kalau bagaimana kalau suntik? Oke. Kalau suntik niku Masukkan benda keras atau benda keras. benda nopo mawon pun, benda dunia loh, benda dunia. Kecuali benda surga. Gini sinten ning anu, nggih kayak menawa. Maksudnya waktu sing sanjang apa ada apa? Nah, pun nggih bener. Ngeten, yen kula jelasaken niku. Nggih, ngeten.